Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salah summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini, melanjutkan spesial Maulid ya. Kita membahas terkait sejarah atau biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait nasab daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya kami akan sedikit membahas terkait detik-detik akan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau daripada cerita akan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini dikatakan bahwasanya walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil muhammadiyah wa idharuhu jisman wa ruhan min suratihi wa ma'nah naqalahu ila maqri min sadafati aminat az-zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna ummal li mustafa. Nah, jadi kemarin setelah membahas daripada nasab Rasulullah ya, karena nasab Rasulullah itu terjaga ya, makanya kemarin sudah dikatakan bahwasanya saratun saranurun nubuwati fi asadiri ghururihimul bahiyah wa badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdullah. Jadi Rasulullah itu memang sudah bahasanya garis daripada nasab beliau itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan bahwasanya datuk-datuk beliau, kemarin sampai dan Sayyid Adnan ya, sampai ila dzabih, terus Nabiullah Ibrahim, nah terakhir diturunkan cahayanya ya sampai dengan kakek Rasulullah, yaitu adalah dikatakan Abdul Muttalib. Setelah itu diturunkan kepada Abdullah. Nah, itu adalah daripada nasab Rasulullah SAW. Nah, di sini dikatakan bahwasanya dengan adanya nasab Rasulullah terjaga ya, dikatakan Allah itu menurunkan cahaya lewat daripada nasabnya beliau itu. Nah, terakhir dikatakan di sini, yaitu dikatakan bahwasanya naqalahu ila maqri min sadafati aminat az-zuhriyah. Setelah itu Allah memindahkan cahaya ya, artinya nur daripada cahayanya Rasulullah itu menetap di kandungan Sayyidah Aminah. Nah, ini dikatakan bahwasanya nanti yang akan dilahirkan oleh Sayyidah Aminah itu cahaya yang dibawa oleh nasab Rasul tadi itu. Nah, setelah itu dikatakan bahwasanya di sini ya, wasaba kullu sabil luhubu binasimi sabah wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalang sundusiyah wa aina'atis thimaru wa adna syajaru lil jani jana. Nah, bahwasanya ketika Sayyidah Aminah itu mengandung ya, pertama kali bahwasanya Allah merukan cahaya kepada kandungan Sayyidah Aminah, dikatakan pada pagi hari itu adalah angin itu bahasanya menghembuskan dengan sepoi-sepoi pada pagi harinya. Setelah itu, nah di sini dikatakan bahwasanya wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalang sundusiyah, yang mana tanah Arab ya, yang setelah lama itu gersang, ketika Allah itu menurunkan cahaya kepada Sayyidah Aminah itu, maka bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu bahasanya mekar atau tumbuh di tanah yang gersang tadi itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menitipkan ruhnya kepada Sayyidah Aminah. Nah, setelah itu dikatakan bahwasanya tidak sampai di situ, wa aina'atis thimaru adna syajarul lil jani jana. Setelah itu buah-buah yang daripada tumbuhan yang bisa berbuah, maka seketika itu adalah akan masak atau matang. Nah, ketika pagi hari itu. Setelah itu di sini dikatakan bahwasanya para pohon itu orang ingin cepat memetiknya, karena pada waktu itu memang para tumbuhan, para pohon yang bisa berbuah itu masak seketika itu. Nah, setelah itu warataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah. Setelah itu para binatang suku Quraisy ya, itu mengatakan bahwasanya para binatangnya, nah, itu binatang para
orang Quraisy itu bisa mengucapkan dengan fasih ya. Artinya bahwasanya para binatang itu mengabarkan dengan bahasa Arab dengan fasih ya, dengan sesama binatang bahwa Sayyidah Aminah itu telah mengandung daripada Nabi akhir zaman. Nah, itu adalah para binatang Quraisy itu sampai tahu, artinya para alam pun tahu bahwa sebentar lagi Nabi akhir zaman itu akan turun. Nah, setelah itu dikatakan bahwasanya watabasyarat wukhusul masyariq wal magharibi bi dawabuhal bahriyah wahtasatil awalimu minas suri ka'sa humayyah wa busyiratil jinnu bi idlali zamani wa antakatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah wa lahija bi khabari kullu khabrin khabir wa fi khula husnihi ta. Jadi seluruh alam itu merasakan kegembiraan ketika Allah telah menurunkan cahaya kepada Sayyidah Aminah. Nah, bahwasanya dikatakan ketika waktu itu semakin datang ya, artinya masa itu semakin datang, Rasulullah akan lahir di muka bumi ini, artinya Sayyidah Fatimah akan melahirkan. Setelah itu dikatakan bahwasanya wa busyiratil jinnu bidlali zamani wa antakatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah. Para jin itu juga memberitahukan akan dekat bahasanya masanya Nabi akhir zaman itu akan lahir, sampai para binatang buas, para pendeta itu pada takut karena memang Rasulullah sebentar lagi akan hadir, Nabi akhir zaman. Ya. Setelah itu dikatakan wa utiyat ummu fil manami faqala laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'ti Muhammadan li'annahu satuhmadu. Jadi suatu malam itu bahwasanya Sayyidah Fatimah itu didatangi oleh suara atau malaikat bahwasanya mengatakan faqala laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah, mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ada suara mengatakan bahwasanya sebenarnya Anda sedang mengandung pemimpin seluruh alam ya. Maksudnya dikatakan sayyidil alamin wa khairil bariyah, dan Anda sedang mengandung sebaik-baik manusia. Nah, itu adalah ada suara malaikat yang mengatakan kepada Sayyidah Aminah, mengabarkan bahwasanya sesungguhnya Anda itu sedang mengandung bahwasanya Sayyidil Alamina, yaitu adalah pemimpin dari seluruh alam dan sebaik-baik daripada manusia. Wasammihi idza wada'dihi Muhammadan li'annahu satuhmadu. Setelah itu suara itu tadi mengabarkan kepada Sayyidah Aminah, mengatakan bahwasanya apabila kamu melahirkannya maka namailah ia Muhammad. Artinya adalah orang yang terpuji ya, maka dia akan dipuji. Nah, itu adalah sejarah dari sebelum Rasulullah akan lahir. Setelah itu dikatakan walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhur aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarah Abu Abdullah wa kana qad saza bi ahwali bani Adiyin min at-taifatin najjariyah. Setelah itu ketika Rasulullah itu di kandungan selama 2 bulan, itu dikabarkan bahwasanya ayahnya yang bernama Sayyid Abdullah itu adalah meninggal dunia. Setelah itu dikatakan bahwasanya beliau itu Sayyid Abdullah itu waktu itu adalah meninggal ketika di Bani Adi. Nah, di sini dikatakan bahwasanya adalah tuwfiya bil Madinatil Munawwarah Abu Abdullah wa kana qad tajza bi ahwalihi Bani Adi min at-taifatin najjariyah. Itulah termasuk daripada kelompok Bani Najjar. Setelah itu wa makasafim syahrun sakima yu'anun sukma wa syakwa. Jadi ketika Sayyid Abdullah itu sampai dikatakan di Bani Najjar itu, beliau itu mengalami sakit yang sangat parah yang akhirnya meninggal dunia. Setelah itu walamma tamma min hamlihi ala raji 9 ashhurin qamariyah wa ana lizzamani ayyan yali anhu sadah hadara ummuhu lailata maulidi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa khadal mahadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuriyatala lahu sana. Bahwasanya genap ketika 9 bulan, nah, yaitu adalah di sini dikatakan 9 bulan Qamariyah ya. Dikatakan beliau itu lahir. Nah, bahwasanya pada malam kelahirannya itu Sayyidah Aminah itu ditemani oleh Sayyidah Asiyah sama Sayyidah Maryam.
Nah, itu dikatakan bahwasanya sekelompok daripada perempuan dari hadaratil qudsiyah atau hadiratil qudsiyah. Nah, setelah itu dikatakan bahwasanya wa akhadal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala lausana. Jadi ketika Sayyidah Aminah itu merasakan sakit karena melahirkan, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Itulah di sini dikatakan beliau ketika lahir adalah nurayyatala lausana. Jadi beliau itu lahir dengan cahaya yang sangat cemerlang. Jadi beliau lahir itu adalah beliau langsung mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang. Setelah itu dikatakan bahwasanya wa muhayyam kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wasdiha. Dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah lahir itu adalah wajahnya bagaikan matahari, yang mana matahari itu menyinari sangat cemerlang sekali. Setelah itu dikatakan bahwasanya yaumana lat biwad'ahi ahibnah tuwah min fakhari ma lam tanalhun nisa. Setelah itu dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah itu lahir, maka malamnya, karena malam hari itu dengan gelap gulitanya, maka ketika itu adalah terlihat terang benderang ketika Rasulullah SAW ketika waktu malam itu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya yaumana lat biwad'ahi ibnah tuwah min fakhari ma lam tanalhun nisa, itu lailatul maulidil ladzi kana lid-dina sururun biyaumihi wasdiha. Jadi ketika malam hari yang gelap gulita ketika Rasulullah SAW lahir, maka malam seketika itu adalah menjadi terang benderang. Nah, di sini dikatakan bahwasanya adalah wa atat qaumha bi afdhala mimma hamalat qablu maryamul adra maulidun kana minhu fi talil kufri wa balun alaihim wa waba. Jadi malam kelahiran Rasulullah itu semuanya bergembira. Nah, semua penduduk langit dan bumi itu bergembira dengan adanya kelahiran Rasulullah SAW. Akan tetapi berbeda dengan orang kafir, karena orang kafir itu telah mengabarkan bahwasanya sebentar lagi akan turun nabi akhir zaman. Jadi mereka malah tidak suka. Tetapi selain orang kafir, semuanya bergembira. Nah, di sini dikatakan bahwasanya yaumana lat biwa'tahi ibnah tuwah min fakhari ma lam tanalhun niza. Yaitu adalah mereka itu sangat bersuka cita ketika bahwasanya orang-orang yang tahu akan kelahirannya Rasulullah dengan tanda-tandanya, mereka itu bersuka cita. Nah, setelah itu maulidun kana minhu fi talil kufri wa balun alaihim wa waba wa tawalat bushul hawati fi anqad wulidal mustafa wa haqqul hana. Hadza wa qad istahsal qiyam 'inda dhikri maulid syarif a'immatun dawu riwayati wa rawiyah fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Setelah itu Sayyidah Aminah itu membawa kepada kaumnya, yaitu setelah itu memperlihatkan bahwa yang telah dikandung itu adalah nabi daripada akhir zaman. Nah, akhirnya berita itu akan terus menyebar dengan adanya kelahiran insan yang kamil, yaitulah nabi akhir zaman, nabi pemimpin seluruh alam. Setelah itu sebaik-baik daripada manusia, yang